Berikut ini kesalahan umum trader pemula. 1. Harapan sebagai dasar analisis saham. Para trader umumnya menyusun strategi trading dengan menggunakan analisis teknikal untuk memprediksi pergerakan harga saham agar dapat mengetahui kapan waktunya membeli dan kapan waktunya menjual. Namun, cukup banyak trader pemula yang menggunakan harapan sebagai landasan dalam menganalisis saham, padahal hal tersebut adalah cara yang buruk, apalagi bila sampai menjadi sebuah kebiasaan. Ada suatu pernyataan yang terlontar di media sosial yang memberitahu bahwa ketika kamu membeli saham dengan tujuan trading dan sahamnya bergerak turun cukup dalam dari harga beli, saatnya kamu berubah menjadi seorang analis fundamental. Istilah fundamental yang dipakai di sini biasa mengacu pada suatu aktivitas untuk terus memegang saham di portofolio hingga saham tersebut mencapai titik impas, bahkan sebisa mungkin untung. Padahal, perilaku ini justru dapat menyebabkan seorang trader pemula memegang cukup banyak saham yang bergerak dalam tren penurunan bearish dan mungkin malah akan terus turun dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya, pada suatu waktu tidak tersisa lagi modal untuk ditradingkan, karena modal tersebut terkunci pada saham-saham di portofolio yang tak kunjung menunjukkan peningkatan harga, sehingga peluang keuntungan yang tadinya bisa didapat bila melepas saham tersebut di awal dan mentransaksikan saham lain menjadi hilang. 2. Banyak variasi strategi trading. Ketika kamu sedang berselancar di media sosial, seperti Instagram, apalagi bila kamu mengikuti akun-akun dengan konten seputar analisis teknikal, mungkin kamu cukup sering menemukan berbagai edukasi yang mengajarkan bermacam-macam strategi trading. Strategi trading yang diajarkan melalui postingan akun-akun tersebut, kemudian kamu pelajari satu persatu secara singkat, hingga membuat kamu merasa siap mempraktikannya pada saat trading. Namun tak jarang, ketika dipraktikkan, strategi yang kamu peroleh dari media sosial tersebut malah memberikan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasimu. Hal ini mungkin terjadi karena kamu terkena peluang kekalahan dari masing-masing strategi yang berbeda, sehingga hasil trading yang kamu dapat malah terjerat stop loss yang lebih besar. Maka itu, seorang trader lebih baik hanya memiliki satu strategi, namun sudah mengetahui tingkat peluang kemenangan dan kegagalannya, dibanding memiliki banyak strategi, namun tidak mengetahui tingkat peluang kemenangan dan kegagalannya, apalagi mengkombinasikan berbagai strategi yang malahan dapat memberikan hasil yang semakin acak serta tingkat peluang kegagalan yang lebih tinggi. 3. Tidak pernah puas. Sebagai seorang trader pemula, memang wajar bila kamu merasa menyesal ketika menjual saham, yang walaupun dalam keadaan untung sesuai target price, tetapi setelah dijual harganya malah masih terus naik lebih tinggi. Bahkan, apabila ini terjadi berturut-turut, misalnya 3 kali, mungkin kamu juga bisa jadi berpikir untuk menaikkan target di luar cara kamu menentukan target sebelumnya, yaitu melalui analisis data yang kamu peroleh dengan backtesting. Padahal, hal ini tentu tidak akan terjadi terus-menerus. Perubahan jarak target yang lebih jauh dari yang biasanya kamu pasang dapat berakibat pada banyaknya saham yang tidak terkena target. Bahkan bisa jadi malah terkena stop loss dan menyebabkan kerugian bagi aktivitas tradingmu. Evaluasi trading juga tidak kalah penting. Kamu perlu melakukan pencatatan terhadap hal yang kamu tradingkan setiap saat dan memberikan keterangan detail terkait alasan kamu mengambil trade tersebut, seperti penyebab kamu melakukan cut loss atau cut profit, serta hasil trade yang kamu peroleh. Berikut tadi penjelasan tentang kesalahan para trader pemula. Buat kalian yang bingung mau trading di mana, saya mau menyarankan untuk trading di broker aman dan terpercaya, yaitu broker Olim Trade. Linknya ada di deskripsi video di bawah, dan buat kalian yang mau belajar trading, kalian bisa gabung grup Telegram di bawah, ya, dan kalian akan mendapatkan sinyal full 24 jam non-stop setiap hari. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Next video apalagi yang perlu dibahas? Tinggalkan di kolom komentar ya.